Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu. Tetap di rumah, tetap semangat. Jangan lupa setiap hari kalian lakukan pembiasaan, mulai dari pembiasaan membantu orang tua, beribadah, sarapan, berolahraga, menjaga kesehatan, membantu ibu, dan jangan lupa juga Bapak selalu mengingatkan setiap hari kalian untuk selalu membaca. Bacaan yang kalian baca tentunya silahkan kalian tulis dalam buku catatan kegiatan literasi belajar dari rumah. Baiklah, kita kali ini kita akan belajar pada bidang studi matematik. Tujuan setelah kalian belajar diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat bangun ruang, yaitu kubus. Adapun materi pokok untuk hari ini adalah sifat bangun ruang, yaitu kubus. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rusuk? Atau ada berapakah jumlah rusuk pada kubus? Tentu kalian sudah belajar dari atau di kelas-kelas sebelumnya. Bapak ingin mengulas saja sedikit. Rusuk itu adalah rangka dari sebuah bangun yang membuat bangunan tersebut kokoh. Dalam kubus, kita akan menghitung jumlah rusuk yang ada dalam bangun ruang kubus tersebut. Kita mulai hitung rusuk pada kubus ya, mulai dari ini ada 1 rusuk, 2 rusuk, 3 rusuk, 4 rusuk, 5 rusuk, 6 rusuk, 7 rusuk, 8 rusuk, 9 rusuk, 10 rusuk, 11 rusuk, 12 rusuk. Jadi, rusuk pada bangun ruang kubus ada 12 buah rusuk dengan ukuran sama panjang. Ingat ya, ada 12 buah rusuk dengan ukuran sama panjang ya. Nah, setelah belajar tentang rusuk pada kubus, ada tugas proyek di rumah sambil belajar, sambil bermain juga, sambil melatih keuletan kalian. Tentunya tugas proyeknya adalah buatlah rangka kubus dari lidi atau dari kawat. Umpamanya kalian siapkan 12 potong lidi atau kawat yang sama panjang, buat masing sudut-sudutnya diikat sehingga menjadi rangka sebuah kubus. Itulah tugas proyek yang pertama. Sambil bermain, semoga tetap semangat ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, selain rusuk, maka kubus pun mempunyai sisi. Sisinya itu dibentuk dari bangun datar. Bangun datar yang membentuk kubus itu adalah berbentuk persegi, yaitu yang sisinya sama panjang ya. Jumlah sisi kubus itu terdiri dari bagian depan, bagian belakang, bagian atap, bagian alas, bagian samping kiri,
dan bagian samping kanan. Mengapa gambarnya yang ini tidak sama? Karena ini diproyeksikan gambar yang akan membentuk bangun dalam gambar, memudahkan gambar. Kalau dalam aslinya kalian membuat di rumah, ini terbuat dari 6 sisi sama seperti ini, yang 2 ini depan dan belakang. Ini diproyeksikan jadi atap, ini jadi alas, ini samping kiri, samping kanan, hanya dalam sebuah gambar saja ya. Nah, ini jumlah sisi kubus yang tadi itu untuk membentuk pada sebuah gambar seperti ini. Ini bagian belakang, ini bagian depan, bagian atap, bagian alas, bagian samping kiri, dan bagian samping kanan. Maka menjadilah sebuah bangun yang namanya kubus. Lanjut. Jadi kubus ini mempunyai 6 sisi yang sama dan sebangun. Ya, ada bagian depan, bagian belakang, bagian atap, bagian alas, samping kiri, dan bagian samping kanan. Mengapa sama sisinya ya? Kubus mengapa sama sisinya? Nah, karena dibentuk dari rusuk yang sama panjang. Begitu. Nah, jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 sisi. Nah, ini akan kita membentuk jaring-jaring kubus. Ada alasnya, ada bagian pokoknya buat samping, buat depan atau belakang, ini buat samping kanan, yang ini buat atap, dan ini buat alas. Ini yang dimaksud dengan salah satu contoh jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu adalah bangun ruang, bila dibuka maka bagian-bagiannya akan membentuk bangun datar. Ini bila dirangkaikan akan terbentuk menjadi sebuah kubus. Nah, tugas proyek yang kedua adalah dari bangun yang ini, jaring-jaring kubus, ini salah satu contohnya. Tugas proyek yang kedua, buatlah jaring-jaring kubus dengan berbagai posisi yang memungkinkan kubus terbentuk. Nah, seperti yang ini. Ini baru salah satu mungkin. Yang ini boleh disimpan, atau yang ini boleh disimpan di sini, atau mungkin yang ini ada yang diposisikan di sebelah sini. Bebas, terserah kalian. Yang pasti buatlah sebanyak mungkin jaring-jaring kubus yang berbeda posisi tapi memungkinkan menjadi kubus terbentuk atau menjadi sebuah kubus. Itu tugas proyek yang kedua. Baiklah, kita menyimpulkan. Nanti tugas proyeknya dikerjakan mandiri ya, sambil bermain aja di rumah. Kita menyimpulkan ya, kubus ini mempunyai rusuk yang berjumlah 12 dan sama panjang, mempunyai 6 sisi yang sama dan sebangun, dan mempunyai 8 titik sudut. Itulah kesimpulan dari bangun ruang yang namanya kubus. Sekian dan terima kasih. Tetap berada di rumah. Jadilah anak soleh dan soleha, anak kreatif, dan selalu riang. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum.